Makanya kita harus yang mencari namanya quick energy, quick refresh. Apa tuh? Apaan tuh? Nggak tahu juga gue sembarang ngomong. Deadline itu mungkin bisa membuat kita stres. Kalau pertama kita nggak bisa mengelola aktivitas kita. Betul. Tapi gimana kalau mengalihkan perhatiannya scroll media tiba-tiba 1 jam? Satu, dua, tiga. Hai. Kembali lagi di Satu Meja Banyak Cerita. Episode ke tahu gue lupa. 5. Enggak, Yun. Ini udah ke-7. Oh iya, Episode ke-7. Wah, Kenapa? Alhamdulillah. Kita Cukup sudah. konsisten. Iya, syukurillah. Kok gue Kristen ngomong gitu salah sih lu. Gimana sih? Sama aja. Kan namanya bersyukur. Iya. Jangan kebanyakan intro. Iya. Gak mungkin kenalan kan? Udah episode ke-7. Gak usah. Kayak orang udah bosen. Kecuali ada narasumber nih. Saya dengan Jangan salah jadi tahun politik. Oke. Maaf ya. Lanjut. Hari ini kita mau bicara terkait dengan, ini mungkin relate dengan banyak orang yang sedang stres. Iya. Karena kenapa deadline nggak selesai-selesai? Kenapa dari selesai? Stres. Kenapa? Kenapa? Tunggu. Itu cuma berlaku buat orang yang sibuk doang. Kalau What dia do nggak you sibuk, mean? dia apa yang di deadline-in coba? Bisa jadi dia menunda pekerjaan. Oh. Emang orang nggak sibuk tuh bukan berarti mereka nggak ada kerjaan, kayak lebih menunda-nunda pekerjaan. Terus nanti kalau udah tinggal Bukan Yun, min kalau 1. ini kan kita yang nonton kan belum tentu semua orang yang hari ini bekerja gitu loh. Deadline kan nggak harus kerja. Oh, jadi apa dong? Toilet? Deadline ambil Apa? raport, Ayo, deadline, gua nggak bisa nyapu nih. deadline beli bumbu. Kalau nggak beli bumbu ke pasar, suami nggak makan. Oke. Anyway, udah nggak apa-apa, terserah lah. Yang jelas kalau lu pada relate, silahkan lanjut nonton ya. Ya. Jadi judulnya gimana hari ini apa nih? Karena kita berimprove, jadi hari ini kita nggak pakai tanya, katanya gitu ya. Ya. Bagaimana cara tips and tricks Ya, tips and trick. untuk bekerja menghadapi deadline yang tidak ada habisnya. Nah, Itu spontanitas sih guys. nggak baca skrip loh. Padahal udah kita bikin, tapi tetap aja jadi mulai lagi. Jadi bagaimana mengatasi datanya nggak ada habisnya? Ya, tapi sebelum kita ke tips and tricks, we have to know kenapa sih deadline tuh nggak ada habis-habisnya? Apa yang salah di sini? Saya kan Nggak ada yang salah. Apa kan yang salah? Karena lu dibutuhin aja sama perusahaan. Wow, gajinya nambah. Gajinya nggak nambah dong. Kan perusahaan suka sama karyawan yang gaji murah tapi bisa dikasih tugas banyak. Sumpah. Wow. Sudah ya, jangan offside. Tolong, curhat. tolong saya berbicara hari ini sebagai pohan, bukan sebagai jabatan saya. Bisa nggak ya? Ini susah ya. Buat orang yang nggak kenal bisa. Oh iya. Abis itu mereka cari tahu, abis ini di-linkin gue. Siapa nih orang? Oke. Jadi apa nih? Reason kenapa deadline rasanya nggak habis-habis. Nih, saya contek sedikit ya. Jadi dari skripnya. Miskin. Jadi, tapi ini relate sih Pak, relate. Jadi pasti isunya datang nggak jauh-jauh dari manajemen. Iya. Manajemen waktu, manajemen kerjaan. Oh, tadi gue tau gak, manajemen. Maksud gue lo mau nyalain atasan gitu? Enggak dong. Sempet gue iyain tadi. Iya. Enggak. Paling salah dari manajemen. Tapi manajemen itu kan datang dari internal dan eksternal ya. Oke, kita lanjut dulu. Daripada karir kita terancam ya. Kita lanjut dulu. Takut bos saya Ini nonton. belum lebaran kan. Lanjut. Jadi banyaknya deadline yang nggak habis-habis itu bisa jadi karena volume pekerjaan yang tinggi. Iya. Kemudian kedua, krisis prioritas. Betul. Jadi kayak semua kerjaan tuh prioritas gitu. Betul. Tapi siapa sih yang punya ahli untuk menentukan prioritas? Ya sebenarnya diri sendiri dan sekeliling. Atasan. Ayo. Ya, Siapa ayo? Kemudian pengelolaan waktu bisa Iya, jadi. iya. Tapi pengelolaan waktu juga ya dari internal dan eksternal. Iya, Kadang iya. tuh kalau contoh ya, saya
ada orang yang suka kan organize ya. Iya, iya. Tiap hari Senin sampai Jumat saya mau ngapain? Iya, saya betul. meeting lah. Tapi kan itu internal yang bisa kita kontrol ya. Itu kasih sepupumu megang terus. Ini memang full record apa gimana? Nggak tahu suka-suka sama saya. Nanti gua ambil tripod satu lagi. Bener. Lanjut lagi. Sorry, Anyway, guys. jadi sampai di mana tadi? Manajemen, masalah waktu. Nah, ada orang yang terorganize gitu. Senin Iya, iya, sampai iya. Jumat mau ngapain. Nah, tapi kan itu dari kita ya, Pak. Iya, iya. Tiba-tiba misalnya saya udah ngatur hari Senin saya mau ketemu ABCD, tiba-tiba Pohan datang, Yun saya minta waktu kamu sekarang gitu. Itu kan Mau rapin video. iya, itu kan sangat menyebalkan ya. Tapi kalau Pohan dalam hal ini adalah klien saya, ya saya harus tetap melayani Iya. dengan hati. Iya, 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 So, iya, iya, iya. ya gitu. Kemudian krisis prioritas, kemudian ekspektasi yang tinggi. Iya, iya, iya. Banyak ya. Kerja yang sempurna, maksudnya tuh gitu. Jadi deadline-nya misalnya cuma dikasih 3 hari, tapi kita mau kerjanya harus sempurna gitu. Ya. Yang kalau dimana kalau sempurna tuh bisa takes a week, Iya, iya, iya. 2 weeks gitu. Jadi ya harus be realistis juga Sebelum sih. itu kita harus paham dulu ya. Katanya deadline. Berarti kan udah dead, berarti mati. Iya. Line tuh garis. Garis mati, Garis mati. nggak boleh dinego. Gak boleh nego. Makanya kalau mendengar kata deadline itu pasti mati. Karena kan kita selalu bicara due date ya, deadline. Yun, deadline nih, deadline. Pasti kan rasanya kayak pressure. Iya, pressure banget Ya sih. kan, otak lu mulai, deadline, Iya. deadline. Saya tunggu ya, deadline-nya 1 jam lagi. Itu pressure kan? Pressure, Iya. karena itu given, diberikan. Iya benar. Tapi kalau lu sendiri yang mempressure diri lu bisa nggak? Enggak sih. Ya tapi bisa dong. Misalnya gini kan, misalnya mempressure diri karena misalnya gini, kita kayak podcast nih. Pasti kan nggak ada deadline. Tapi masa iya kita ngoceh sampai maghrib kan Iya, nggak mungkin. benar. Jadi nggak mungkin kan. Kita make a line. Jadi kita pasti kan 30 menit deh ya, gitu ya. Supaya yang nonton juga nggak capek juga kayak nonton Zoom aja. Jadi sebenarnya itu pertama sih mindset dulu ya, penggunaan bahasa ya. Penggunaan bahasa, deadline. Karena menurut saya kalau orang yang kita change itu misalnya jadi target, ada challenging gitu ya. Gue harus kelar nih 30 menit, 1 jam. Itu weight-nya beda. Weight. Tapi harus realistis. Betul. Tapi tetap feeling-nya beda. Yun, deadline nih 1 jam. Yun, targetnya 1 jam. Penggunaan bahasa. Beda. Iya sih. Penggunaan bahasa tuh sangat mempengaruhi otak kita ya. Jadi lebih enak aja kalau dibilang target. Iya, makanya kalau kita suka bilang masalah itu kalau aku sih suka ganti bukan problem, tapi challenge. Luar biasa. Pohan 2020. Jadi setiap kali kalian menghadapi masalah ingat ya, Challenge. ini challenge. Kalau nggak bisa ngomong bahasa Inggris gimana? Ujian. Berat dong. Oh, tantangan. Oh, tantangan. Tantangan. Iya. Ini tantangan yang harus saya hadapi. Episode ini kita berusaha heboh banget. Tapi gimana kalau orang itu nggak suka tantangan? Ke gereja. Kalau Kristen, kalau Muslim ke Ustadz. Cari hidayah. Salah. Ya gimana kalau nggak suka tantangan? Berarti apa dong? Iya. Let it flow aja ya. Oke. Kamu nggak suka tantangan? Depends. Oke. Oke, balik lagi. Jadi sebenarnya deadline itu kok topiknya jadi deadline banyak bikin stres gitu. Benar nggak sih? Iya. Gitu ya? Atau gimana cara menghadapi Deadline. deadline biar gak stres. Intinya itu aja sih. Ya kalau bahasa anak zaman now kan kita tahu lah yang disebut mengelola waktu ya, time management gitu ya. Tapi esensinya sebenarnya sih bukan masalah time management sih. Kalau menurut saya sih itu kita pasti bisa banyak di podcast lain pasti diajarin lah ya mengenai kuadran penting mendesak, nggak penting Iya, mendesak. iya. Aku rasa itu topik yang Delegate. kayaknya orang udah banyak lah ya gitu ya. Tapi sebenarnya kalau esensinya kalau yang aku ketangkap juga adalah kita dibentuk karena pilihan kita. Yang mengelola waktu kan tetap diri kamu. Of course. Iya kan, gitu. Kita nggak bisa mencegah dari luar, Iya. cuma diri kita. Gitu. Jadi sebenarnya ya kita milih aja. Kenapa jadi deadline ya? Misalnya gini ya, ada tugas kantor. Aduh banyak nih, gitu ya. Tapi sore nanti ada kondangan nih, gitu. Kan kita milih dong. Kan Betul. kamu punya milih mau kerjain itu tugas deadline kantor lu atau kita mau kondangan.
Atau cicil dulu atau tugas cicil kantornya. dulu. Itu kan lagi beradu tuh antara daging dengan Apalagi kalau cewek kan Iya. acaranya jam 3, siap-siap dari jam 11. ke salon. Kalau berhijab mungkin nggak ke salon ya, tapi Nggak, ke MOA. MOA aja minimal berapa? 30 menit ya? 2 jam. Lama banget. Lu bikin apa sih? Kan di totol-totol nih. Itu nonton Superman udah kelar ya? Belum kelar ya Jun? Ya anyway gitulah ya. Jadi sebenarnya itu pilihan gitu. Karena kita dibentuk dari pilihan-pilihan itu sendiri. Nah, mungkin kenapa deadline-nya karena kita menunda itu. Iya. Ya kita tunda, masih ada hari esok, masih banyak hal penting yang menurut kita masih kerjain. Atau misalnya kayak ya lagi-lagi ya kita ngelakuin hal yang tidak relevan dengan apa yang kita sedang tuju. Gitu. Jadi deadline. Nah, itu bisa jadi tuh, Pak. Iya. Sebenarnya kalau kita bicara ya mungkin gak banyak orang yang suka dengan pekerjaannya ya, tapi kalau kita a little bit enjoy everything that we do, pasti deadline-deadline itu nggak akan menjadi sebuah pressure. Betul. Karena kita enjoy the moment, kita kerja, kita nulis, kita typing video gitu. Cuman memang ritmenya jadi kayak, aduh abis dari sini gue harus moving ke sini, jadi lebih padat. Tapi we enjoy. Jadi stresnya mungkin lebih less. Tapi gitu. kalau saya ingat tuh stres juga ada maknanya, ada stres yang sifatnya negatif sama stres yang positif ya. Aku pernah dengar itu. Stres apa ya? Jadi kayak gue tau nih stres, tapi itu sebenarnya itu dalam posisi lo lagi stretching gitu loh. Iya. Bukan stres yang kayak sampai Burnout. mengarah ke depresi, burnout gitu enggak. Tapi kayak lu stres tapi dia lagi stretching. Iya. Itu sama kayak stres atau pressure-nya ketika kita mau bicara di depan umum gitu. Itu kan stressful banget ya momen-momen kita mau public speaking. Betul. Kita jadi narasumber dan ditonton banyak banget orang. Tapi stres itu ternyata sesuatu yang bagus gitu. Iya. Karena dia akan mendorong kita buat ya udah supaya nggak terlalu banyak stres, kita harus ada persiapan. Iya, betul. Gitu. Jadi bukan stres yang bikin kita jadi gila, depresi dan enggak, aku nggak mau jadi narasumber gitu. Karena kalau kita engage dengan aktivitasnya ya, engaging ya, maksudnya itu kayak seru nih gitu. Iya, seru. Kayaknya memang stres tapi I think kita happy gitu. Lebih ke adrenalin ya. Iya, kayak wah gimana nih? Iya. Stres sih tapi On kita fire. happy. Iya gitu. Jadi ya tetap sih selama kita happy sih anyway itu nggak apa-apa. Gitu. Ya, lagi-lagi maksudnya masalah stresnya. Iya, stresnya benar-benar. Anyway, kalau kita bisa manage stres kita dengan baik sih, ya biasanya manage stres itu dengan kita engaging, kita suka sama pekerjaan kita, deadline itu nggak ada. Karena deadline itu adalah dorongan dari luar. Iya. Gitu loh. Jadi kayak aku nemu tuh ada orang cinta sama pekerjaan, dia mau kerjain habis kondangan ya, kayak tadi ambil case tadi, habis kondangan dia mau lanjut kerja lagi. Iya. It's Benar banget. Bagi dia fine aja, Iya. karena dia suka itu. Iya. Gitu. Nggak stres. Jadi flashback. Karena saya pernah melakukan itu, Pak. Jadi abis ke kondangan temen, so pas itu saya kerja. Tapi I really enjoy every moment of it. Mungkin bagi orang yang lihat itu kayaknya workaholic banget ya. Padahal enggak. Ya enggak, karena kita happy. Orang happy ya, bayangin kayak gue udah kayak begini nih, masih bikin video tiap minggu. Bagi orang tuh kayak hidup lu gak kurang beban apa, Mohan gitu ya. Ya, tapi gue suka. Karena dari video ini kita bisa memberkati orang juga. Ya, ini. Artinya pengelolaan apapun manajemen waktu dan lain-lain yang mengarah ke bagaimana kita biar menghandle sebuah deadline task kita itu lebih baik, ada hubungannya dengan pengelolaan emosi. Betul. Yang dimana sudah kita bahas di podcast sebelumnya. Iya, nonton dong video 1 sampai 6. Ini video ke-7. Waktu lu nonton video 1 sampai 6. 1 sampai 6. Nontonnya itu biar nggak capek. Ya, sambil aktivitas. Karena kita gitu. Dengerin suara kita aja. Iya gitu. Gue nggak minta lu megang gitu. Betul. Sambil nyapu, sambil cuci piring. Mulai tertekan. Pokoknya kalian teman-teman bisa nonton sambil ngapain. Jadi itu sih. Jadi sebenarnya kalau kita bisa mengelola itu ya keputusan-keputusan kita, mestinya stres itu nggak terjadi. Dan juga sebenarnya kita mungkin banyak melakukan hal-hal yang untuk menyenangkan hati orang lain. Iya, people pleaser. Iya. Kita nggak betul. enak sama orang itu, yuk kesini Yun. Nggak enak kan? Ya, iya dia dia ikutin ikut. gitu. Ya sekedar nemenin gitu. Padahal mungkin lu butuh di feeding untuk hal yang lain nih. Betul. Gitu. Nah itu hati-hati. Sebenarnya banyak dari kita tuh kejebak sama itu people pleaser. Perasaan tidak enak ya. Iya.
Kayaknya ini harus menjadi topik selanjutnya deh. Iya. Karena teman-teman Kenapa saya kita- juga relate gitu. Karena saya termasuk orang yang nggak enakan, Iya, tidak iya, enak iya. nolak gitu. Sebenarnya I have a lot of things on my plate. Iya. Tapi ketika orang datengin tolong bantuin dong, nggak enak gitu. Iya. Akhirnya tanpa sadar itu merusak ritme kerja. Betul. Dan merusak deadline yang udah aku atur. Dan parahnya lagi, sebenarnya kita dalam posisi lagi drain. Oh. Maksudnya kamu tuh lagi Tanpa posisi sadar kosong. ya. Maksudnya lagi capek, Iya. tapi karena rasa nggak enak lu, kita Dipaksain. oke deh gitu. Dan itu efeknya jauh lebih capek. Gitu, jauh lebih capek dan mungkin orang yang kita tolong itu menjadi nggak optimal juga. Tapi kan susah nih. Nanti Iya. orang nanya gua, kalau orang minta tolong masa lu nggak bantu? Iya, iya. Nah makanya kita harus yang mencari namanya quick energy, quick refresh. Apa tuh? Apaan tuh? Nggak tahu juga gue sembarang ngomong. Enggak, contoh gini. Cari teorinya dulu ya. Quick Quick refresh. recovery gini loh, contoh gini. Ini simpel aja, simpel. Karena orang yang yang disebut energi pulih itu kan banyak hal ya. Tidur bisa, makan enak bisa, Iya. nonton Bisa. Anyway, anything apa aja bisa. Iya. Gitu ya. Tapi sebenarnya quick refresh itu tadi saya bilang, misalnya kayak capek banget nih, ya makan coklat. Mencari sesuatu untuk mendistrak sementara. Iya, kasih waktu 5 menit aja, ya, buat quick recharge gitu, supaya lu bisa siap lagi nolong orang itu. Kalau memang itu benar-benar dibutuhin ya. Iya, iya. Kalau memang itu bisa ditunda, tunda. Tapi kalau itu nggak bisa ditunda, lakuin. Tapi ingat, kita harus cari jeda waktu dulu nih. Boleh deh minta 5 menit, boleh nggak gue ke toilet dulu? Ya alasan aja di toilet, padahal lu mungkin ngapain. Itu bisa sembarang aktivitas atau aktivitas yang harus bermakna. Anything. Sekedar minum. Iya, either lu cuma 5 menit dengerin meditasi dulu, terus langsung tiba-tiba langsung pulih lagi ya, it's okay. Gitu. Karena yang paling tahu yang tepat buat diri kita ya diri kita. Ya. Seperti menarik nafas itu termasuk tekniknya nggak Pak? Boleh. Misalnya di tengah stres gitu terus saya Makanya kan sekarang suka ngetren kan, merokok itu kenapa sih bukan nikotinnya ya? Ini bukan lagi mendukung merokok, tapi karena merokok itu kan ada inhale, ada exhale. Oh. Gitu. Nah, sebenarnya tanpa merokok pun kalau kita punya kemampuan mengatur nafas yang baik pun itu bisa. Wow, that's great tuh. Teman-teman mungkin boleh dicoba di rumah. Jadi kalau lagi stres banget, lagi dimarahin bos, udah mau meledak, sebentar Pak, saya tarik nafas. Nggak gitu juga, mana bosnya lagi marah-marah, saya sebentar Pak. Kau. Nah, artinya distraction itu penting ya kita lakukan. Mungkin bukan distraction, intervention. Intervention. Iya. Intervention. Kalau Itu distraction penting. itu kayak mengganggu. Intervensi. mengalihkan intervensi. perhatian Pada kan sesaat gitu. Tapi gimana kalau mengalihkan perhatiannya scroll media tiba-tiba 1 jam? Itu namanya nggak bijak. Nggak bisa. Not wise. Bukan lagi mengalihkan, menghilang. Ditenggelam. Pas saya izin ya 5 menit. Tiba-tiba lupa. Scroll tiba-tiba lah udah 1 jam. Jam ya. Bentar ya gue ke coffee shop dulu lah. Minum. 2 jam nih. Udah jam pulang nih. Enak juga ya. Berarti teknik ini harus digunakan ke aktivitas-aktivitas yang tidak adiktif ya. Iya, Betul, iya. seperti minum air, tarik nafas, Betul, gitu. betul. Meregangkan badan Betul, mungkin betul. ya Pak ya, cuci muka. Ada satu aku baru beberapa minggu ini nyoba namanya teknik Pomodoro ya. Pomodoro. Itu yang Bukan Podomoro. Bukan. Kita lagi nggak promosi nih. Oke. Jadi Pomodoro itu kayak mungkin teman-teman bisa Google ya. Itu jadi kayak teknik bagaimana kerja itu ada breaknya, dipaksa ada breaknya. Jadi misalnya kayak kerja 25 menit, break 5 menit. Terus kerja lagi 25 menit, break lagi 5 menit. Actually kata penelitian orang-orang Jepang katanya Iya benar. itu Ada. lebih efektif dibandingkan lu geber langsung Iya. full 2 jam. Kayaknya aku pernah baca suatu artikel, aku lupa ya, aku baca artikel yang mana, tapi di Jepang itu kan tidur siang itu sebenarnya disarankan, Iya. Pak. Even cuma 30 menit. Tapi gitu. benar-benar nap ya, Iya. bukan lu masih kayak sempet Deep bosi. sleep namanya. Iya. Jadi bener-bener kita relax, badan tuh relax. Jadi bukan tidur ayam ya kalau Betul. orang Indonesia bilang. Benar-benar tidur. Bener-bener harus deep sleep gitu. Dan itu ada tekniknya guys. Iya, Jadi iya. di artikel itu menyatakan gimana sih biar kita cepat tertidur tapi langsung deep sleep. Betul. Deep sleep itu adalah dengan cara
kita harus relax. Iya. Jadi otot-otot, pikiran tuh semua relax. Nah kalau Muslim mungkin kebanyakan biar bisa relax itu sambil istighfar ya Pak. Istighfar. Maksudnya iya, astagfirullah. Oh. Nanti kan diri. Saya bayangin lagi juhur, habis sholat juhur, relax tuh. Iya. Nah karena kan abis sholat segala macam kita kan berserah diri kan di situ, benar-benar doa. Abis doa kan kita duduk aja santai, istighfar, astagfirullah. Nah, kenapa jam-jam kritis kayak zuhur itu banyak orang yang akhirnya mengantuk setelah sholat ya, termasuk saya gitu. Karena itu adalah titik mungkin tubuh saya merasa rileks gitu. Karena memang ibadah itu kan menyembuhkan ya sebenarnya dengan sholat 5 waktu, nanti gue sebenarnya itu juga bagian dari memberikan break itu. Iya. Yang Kristen juga bisa nih, teman-teman Muslimnya sholat, kita juga break. Alasannya ikut. Saya mau menanggapi yang lebih kalau saya tahan. Gak ikut sholat tapi break doang. Maksudnya gitu loh. Gak apa-apa sih Pak kalau mau ikut. Jadi gitu balik lagi ya. Jadi gitu ya. Jadi sebenarnya ada technically-nya gitu. Nah, lagi-lagi ya sebenarnya kalau kita bicara hal klise ya, kenapa sebutnya itu? Karena itu yang kita pilih gitu ya. Dan sebenarnya kita bisa manage kok gitu ya. Kita bisa manage gitu. Misalnya kayak karena ketika bos itu menyuruh kita dan ada waktu ya, itu kan nggak mungkin kita hindari kan. Masa iya sih Pak boleh nggak Pak nego 2 jam? Iya. Ya sebenarnya hal-hal itu mungkin aja, mungkin selama itu logis. Jadi bukan suatu excuse ya. Iya. Gitu. Jadi kalau keseringan nggak bagus juga sih. Tapi maksudnya kenapa kamu kan misalnya bosnya kita minta pagi, Pak boleh nggak siang? Kenapa siang? Karena saya ada tugas yang memang diperintah nih, harus butuh pemikiran lebih dalam lagi Pak biar bagus. Iya. Bisa-bisa aja namanya nego ya, tapi memang ya mati deh kalau punya atasan yang nggak mau dinego. Iya betul, dan nggak mau tahu. Nah buat teman-teman calon-calon pemimpin di masa depan ya jangan seperti itu ya. Jadi tapi itu penting Pak, itu penting karena saya selalu maksudnya kalau memang too much, saya selalu bilang ke tim saya gitu. Kalau karena kan kita kadang lupa gitu Pak, kita sudah ngasih si A tugas apa, si B tugas apa. Jadi kadang tuh kita juga kadang kan ritmenya nggak bisa dikontrol setiap saat ya. Jadi ketika aku ngasih kerjaan deliver, aku selalu tanya gitu kayak ada yang prioritas nggak sekarang? Kamu lagi ngerjain apa gitu? Tolong bantu aku dong gini atau kayak lagi megang apa sih sekarang gitu. Jadi kita juga jangan mau cuman delegate. Tapi kita sendiri nggak mau tahu gitu tim kita tuh lagi ngerjain apa ya, jangan guys. Nanti mereka burn out. Ini yang paling penting ya kita harus kelola tugas kita dulu. Betul. Gitu. Nggak semua tugas itu kita makan semua. Betul. Ya diimbangin. Mana yang memang tanggung jawab, betul. Meskipun tanggung jawab itu kadang nggak sesuai dengan passion kita ya, maksudnya panggilan kita. Tapi kan tanggung jawab kita selesain. Tapi nggak ada salahnya kita untuk memilih tugas-tugas yang dimana itu juga menambah energi kita. Karena cenderung tugas yang itu kita sukai, apa yang merupakan panggilan kita, itu cenderung bukan malah menghabiskan energi, malah tuh kayak nge-recharge. Betul banget. Kalau kita melakukan sesuatu dan itu justru drain our energy, kayaknya kita perlu cek lagi. Iya. Bener nggak sih ini kita melakukan ini gitu loh? Karena kita setelah itu tuh capek yang emosional gitu loh. Kalau capek fisik itu wajar, namanya kita olahraga aja kita suka, tapi kan dampaknya capek fisik gitu. Cuman kalau itu sesuatu kegiatan yang ternyata secara emosional itu nggak bisa kita terima, ya itu akibatnya nanti jadi ke energi kita gitu. Nah kalau misalnya tugas itu kita happy, meskipun kita capek, itu kan nambah energi kita. Bener dan kita makin happy, makin senang gitu. Setuju. Gitu sih. Jadi prinsip pertamanya kita harus kelola dulu nih tugas-tugas yang kita pilih gitu ya. Nggak semua misalnya 8 jam kerja nih. Ya sore apa? Mau pedal, anak jam 6. Iya, betul. Tapi nggak apa-apa. Itu kan produktif juga. Lu sambil olahraga. Betul. Justru yang hindari kalau misalnya bergosip sebenarnya. Kalau saya sih bisa setuju nggak setuju ya. Orang tapi bisa habis pulang kantor malah bergosip. Itu capek. Bener, teman-teman, bener banget. Itu capek sih. Bener. Meskipun kadang kita nggak ada niat menggosip ya. Iya, tapi malah nambah stres. Mengkritisi gitu. Tapi itu benar. Coba dievaluasi lagi aja. Kalau teman-teman nggak percaya nih, abis teman-teman bergosip, coba cek diri. Apakah makin capek atau kualitas tidurnya berkurang? Itu bisa jadi dampak. Dan perhatiin level stresnya meningkat apa menurun. Iya, betul. Kalau saya sih
mikir kayak hanya bisa jadi meningkat. Iya. Karena Karena itu energi yang kita masukin ke dalam diri gitu. Iya. Meskipun memang kadang kita nggak bisa menghindari ya. Maksudnya zaman sekarang kalau tiba-tiba ini agak out of the topic memang. Tapi kalau misalnya tiba-tiba rekan kerja lagi curhat yang sebenarnya leadnya sebenarnya akhirnya kita menggosipkan satu Betul, orang gitu betul, ya. betul. Emang susah gitu karena kalau sekarang kita menolak kan kadang orang pikir sombong lu, sombong, sok suci gitu, udah bla-bla-bla. di atas lu. Gitu kan. Padahal sebenarnya kita hanya menjaga energi gitu. Ya, saya juga belum tahu tips yang tepat gimana untuk menghindari gosip. Tapi kalau bisa hindarilah teman-teman. Iya. Itu drain energi. Daripada bergosip, mending datang ke seseorang yang kita anggap mentor, Ya. psikolog, yang dimana mungkin kita pulang tuh bukan hanya curhat, tapi kita bisa Gain something. gitu. Ya. Lebih baik begitu. Exactly. So, in conclusion, Iya, deadline itu mungkin bisa membuat kita stres. Kalau pertama kita nggak bisa mengelola aktivitas kita. betul. Artinya yang pertama adalah harus mengatur prioritas. Iya. Ting. Jadi tiap nanti satu. Apa? Keluar Atur tulisan. prioritas. Ting. Kalau tadi judulnya tips and trick. Oh iya. Ting satu. Atur prioritas ya. Yang kedua, beri jeda. Tentukan waktu switch off di kita tadi. Kayak jangan juga digeber gitu ya. Harus dipaksain ya. Even you go to toilet just 5 minutes ya. Ya. It's okay. Kasih switch off ya. Oke, berarti yang kedua take some space. Iya. Mungkin no more like 5 minutes gitu ya. Iya. Just a simple task aja gitu. Kasih jedanya gitu Iya, ya. betul. Iya. Itu yang kedua ya. Jadi pertama itu kedua, yang ketiga ya jangan lupa untuk tetap lakukan aktivitas yang kita suka, engage. Ya. Jadi kalau hal-hal yang deadline itu aktivitas-aktivitas yang kita suka. Misalnya ada 5 deadline. Artinya oke, kita udah ngelakuin 5 deadline itu. Satunya kita lakuin aktivitas yang kita suka. Berarti 3 ting refreshing. Ya, healing, refreshing. Healing. Tapi sebenarnya kalau healing itu saya sih lebih mikir kayak jangan sampai jadi healing yang nggak bertanggung jawab juga Betul, sih. betul, betul, Jadi betul. kayak over healing gitu Iya, ya. Kayak benar. hilang dari bumi gitu Itu ya. hilang bukan healing. Jadi konten nggak bisa, kan lagi healing. Nah ini jangan ya. Dan mati ya tetap harus bisa dicari lah karena kalau kita punya tanggung jawab ya. Kalau misalnya kita atasan, kita bawahan, kita harus cari-cari. Ya. Bertanggung jawab lah sama Iya, pekerjaan harus gitu. bertanggung jawab, itu penting, tetap bertanggung jawab ya. Terlepas itu penting nggak penting ya, kita harus tetap punya tanggung jawab itu. Betul. Mungkin dari Dik Yunita, Keempat, mungkin ekspektasinya diatur aja ya, Oh, realistis benar, lah, benar. be realistis gitu. Benar. Jangan buat pekerjaan. Kadang tuh kita menuntut diri sendiri atau tim untuk kerja benar-benar sempurna. Kita lupa bahwa sebenarnya kita bisa melakukan revisi, Iya. bisa melakukan update kecil-kecil gitu. Apakah kita harus menunggu waktu 1 bulan untuk sempurna atau 2-3 hari tapi kita cicil-cicil Iya, gitu. betul. Jadi be realistis aja. Kalau misalnya ada yang minta bangun candi nggak mungkin dalam 1 malam kan? sebenarnya saya nambahin ya, kalau poin kelima mungkin kejujuran ya. Oh, oke. Itu penting tau. Maksudnya habis dipikir-pikir ya, kayak jujur aja kalau lu nggak mampu gitu. Iya. Meskipun kayak ya nggak mampu. Tapi mungkin bukan straight away ngasih tahu saya nggak mampu. Mungkin lebih ke saya punya batasan gitu ya Pak ya. Artinya butuh Iya. support dari misalnya dikasih kerja gitu. Iya. Terus oh iya bisa Pak, tapi saya kurang di sini, bisa nggak minta bantuan tim yang Betul, lain gitu. seek for help itu penting. Jadi tapi harus jujur dulu. Betul. Kalau nggak jujur ya masa Iya, tiba-tiba minta makanya, bantuan, orang bingung. Saya bisa sih Pak, tapi saya nggak bisa di bagian sininya. Bisa Saya nggak bakal bantuin. kurang tahu, kurang mampu, kurang expert, Iya, whatever it is you name it. Ya terus minta bantuan aja. Iya, jangan lupa Ya. atau minta bantuan itu penting. Oke, I think that's all. Oke, Jangan lupa like, comment subscribe video kita dan kasih ide kasih ide. kalau memang ada yang ingin dibahas untuk topik-topik selanjutnya. Oke, see you, bye-bye. 3, 2, 1.